Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu ya, pasang earphone-nya dulu. Oke, mohon maaf, ini ada keterlambatan kurang lebih 4 menit. Tadi habis konseling, terus ternyata waktunya mepet. Jadi eh, yang di sana harus segera dituntaskan, gitu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan melakukan IG live dengan Mbak Nas ya. Dan ntar ini mau nyoba ya, oke. Dengan Mbak Nas ya. Kenapa saya pilih mengajak Mbak Nas? Karena eh saya tuh ngerasa kalau ngobrol sama Mbak Nas tuh banyak banget yang didapetin gitu ya. Banyak banget yang didapetin, ngerasa oh iya ya, oh ya gini ya. Kita kan belajar dari mana aja gitu ya, dari orang-orang yang jauh punya ilmu gitu kalau menurut saya. Nah, Mbak Nas ini salah satu, itu kan jatuh. Salah seorang yang menurut saya bisa mengambil banyak pembelajaran gitu. Salah satunya adalah bagaimana hubungannya Mbak Nas dengan Mas Gilang gitu ya. Kalau kita lihat dari luaran kan kayaknya Mbak Nas orangnya wah kayak gini gitu. Sementara Mas Gilang yang kayaknya kalem gitu ya. Bertanya-tanya dong kita kan, ini gimana sih caranya? Yang satu kok kalem banget, yang satu kok kayaknya wah kayaknya heboh gitu. Apalagi setelah ya kalau misalnya teman-teman pernah ngobrol sama Mbak Anas ya, Mbak Anas tuh kan heboh ya, seru gitu loh orangnya, seru banget. Terus sehari-hari penasaran aku kalau sama Mas Gilang tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Oke, ini Mbak Nasnya sudah ada, kita langsung ya view. Oke, gue langsung. Ini bakal ada obrolan keseruan apa nih dengan Mbak Nas. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Udah dengerin aku supaya dia kayak tadi. Tapi bener loh. Aku tuh kan, iya buat info teman-teman nih, Mbak Nas tuh kan juri aku di Noni ya. Aku tuh takut loh Mbak Nas. Aku takut sumpah, aduh mate deh gue ketemu Mbak Nas diapain nih. Terus aku tuh dulu lugu loh Mbak Nas. Aku kan dulu SMA di Tokyo ya. Jadi nggak pengalaman tuh dengan ya bully-bully gitu nggak pengalaman gitu kan. Jadi aku aduh ini aku bisa pingsan di tempat deh kayaknya. Tapi alhamdulillah ya baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Malah aku dimenangin loh alhamdulillah. Ternyata. Terus Dan bukan hanya menang di Jakarta Pusat, ternyata juga menang di DKI gitu ya. Iya itu alhamdulillah ya. Nah itu berkat jurinya ketemu Mbak Nas, aku langsung digembleng gitu loh. Nah terus selang sekian tahun kemudian, nah itu kayak Mbak Nas waktu jadi juri kan belum menikah ya? Apa udah sih? Belum ya berarti kan? Belum dong. Waktu kamu? Udah. Oh udah ya? Tahun berapa kamu? Aku 98. Oh belum. Oh belum kan? Nah Belum. itu juga tuh. Setelah itu kan Mbak Nas nikah sama Mas Gilang. Kok bisa ya gitu kan? Kok bisa ya? Kok kayaknya wah luar biasa gitu kan? Terus ditambah sekarang gitu dengan anaknya 3 cantik-cantik berprestasi semuanya. Ini benar-benar kita tuh harus belajar banget aku rasa dari Mbak Nas gitu ya. Nah kemarin kan kita bahas ya Mbak Nas ya. Mbak Nas berarti 19 tahun ya Mbak ya? 19 tahun sama Mas Gilang ya? 19 tahun. Iya. Oh, nah itu kan luar biasa ya. Aku bilang, wah ini antara pengen bilang, wah Mas Gilang yang luar biasa ya 9 tahun. Gitu, kayak, wah aku perlu belajar dari Mas Gilang gimana sih caranya gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman seruangan sama Mbak Nas aja kayak kebat-kebit gitu, cuma sejam 2 jam gitu kan waktu itu ya. Ini Mbak Mas Gilang gimana ya? Tapi kalau dari cerita Mbak Nas, apalagi Mbak Nas juga sharing ya, sering sharing di IG di Instagram gitu kan tentang keluarga Mbak Nas. Aku pikir ya ini bisa banyak menjawab pertanyaan yang sering diajukan ke aku Mbak. Maksudnya gini, orang tuh suka ngerasa kalau punya pasangan tuh harus yang sejalan lah, ya kan? Harus yang cocok lah, harus yang bisa ngertiin ini itulah. Jadi kalau enggak tuh ya buyar gitu. Nah ini kan jadi mematahkan segala pemikiran itu menurutku. Sekarang kita lihat aja kayak mana sama Mas Gilang. Itu orang dari jauh aja bisa lihat auranya sangat berbeda gitu kan. Orang tuh dari ini tuh kita bisa lihat banget loh. Tapi kamu lihat loh, pernikahannya tuh sampai 19 tahun gitu loh. Kamu lihat anak-anaknya tuh kayak gimana gitu. Tidakkah itu membuat kamu berpikir bahwa gak usah khawatir gitu loh. Jadi kalau emang gak cocok ya begitu gitu kan. Gitu ya Mbak Nes ya? Betul. Tapi kan memang ini sebuah pelajaran dan penelitian ya. Jadi kalau misalnya
Desi mempelajari itu karena kan memang Mm-mm. kamu tuh sekolahnya psikologi dan kamu bukan Mm-mm. hanya S1 kan ya? Kamu tuh ngambil Iya, S2 ya? iya S2. Nah, S2-nya juga psikologi. Mm-mm, mm-mm. Iya. Oke, kalau begitu, kalau saya kan praktisi ya, saya Iya. praktisi. Dan sebagai praktisi saya mesti cross check dulu nih sama Desi yang belajar Ah, sampai ah. sekolahnya lama banget gitu ya. Iya. Eh, saya mau nanya tentang memang ilmu psikologi itu bahasa cinta yang disebutkan Ah. 5 itu apa saja, Des? Ya, jadi gini, kan banyak yang mempermasalahkan gitu ya. Aduh, sama pasangannya, kita bicara pasangan yang sudah menikah gitu ya. Banyak masalah nih setelah misalnya let's say 5 tahun menikah, kok kayaknya komunikasinya berantakan lah, berantem melulu lah gitu. Nah, kami ada memberikan pelatihan gitu ya buat pasangan untuk melatih gaya komunikasinya gitu kan, membentuk pasangan di sini kan adalah komunikasi yang saling sayang, saling cinta gitu kan. Ada yang namanya 5 bahasa cinta dari Gary Chapman gitu ya, bahwa Ya, aku catat dulu ya. iya, oke. Oke. Tunggu aku juga cari kebetan biar ngomongnya pas. Ya, biar nggak kemana-mana, Mbak. Oke. Kalau kemana-mana nanti kan ini, sorry ya. Nanti Jadi ada nilainya kurang. kurang sempurna. Nanti aku dicopot gelarnya dari Denone, walaupun sudah puluhan tahun kemudian. Oke, apa yang pertama? Yang pertama itu gini, ini lebih kepada bagaimana supaya komunikasi yang disampaikan oleh pasangan kepada pasangannya itu tersampaikan. Kan kita intinya adalah mau menyebutkan bahwa saya tuh sayang sama kamu, saya peduli sama kamu. Itu cuman kan gaya bahasa orang tuh beda-beda gitu ya. Ada yang orang ngomong ini dia nggak nangkep. Nah, jadi ada gayanya. Yang pertama adalah orang yang lebih menggunakan kata-kata. Itu yang pertama, Mbak. Jadi words of affirmation. Jadi bahwa dia butuh untuk dibilang, aku tuh butuh kamu bilang aku sayang kamu gitu. Aku tuh butuh dengar kata-kata itu. Sering dengar ya, Mbak, kayak gitu ya. Aku tuh perlu mendengarkan gitu kan. Nah, itu satu ya, words of affirmation. Ini aku jabarin kelima-limanya dulu apa Mbak mau langsung tanggepin? Semuanya ya dulu ya, oke. Ada orang satu itu ya, melalui kata-kata. Lalu kedua ada yang melalui quality time. Jadi dia ngerasa pokoknya yang penting kamu tuh ada di samping aku. Ketika aku butuh, kamu ada. Gitu ya. Jadi aku perlu ngomong di telepon kamu bisa ada gitu. Yang penting tuh itu. Gitu. Ada yang seperti itu, ya. Lalu ada ketiga itu adalah physical touch. Physical touch, jadi sentuhan. Jadi misalnya kalau lagi sedih dipeluk gitu ya. Terus kalau misalnya lagi senang juga ya dipeluk juga gitu kan, dielus-elus gitu. Kalau misalnya mau pisah misalnya cipika-cipiki dulu gitu kan, cium tangan gitu. Jadi pokoknya ada perlu sentuhan fisik lah gitu yang menyampaikan bahwa I care for you gitu kan. Betul. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah receiving gifts. Jadi hadiah. Nah, biasanya perempuan tuh ya, kalau aku gak pernah dikasih hadiah sama kamu gitu. Jadi dia butuh pulang tuh dibawain martabak gitu. Kayak gitu kan. Atau ya kalau syukur-syukur dikasih cincin gitu ya tiap bulan gitu. Tapi enggak lah. Ya, tapi pokoknya dia ngerasa kejutan-kejutan manis yang kecil itu berarti buat pasangan tersebut ya. Lalu yang kelima adalah act of service. Jadi misalnya si pasangan melakukan hal-hal tertentu yang membuat si pasangan senang. Misalnya kalau perempuan bisa kayak bikinin kopi gitu ya. Terus kalau laki-laki misalnya mijitin istrinya gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang melayani si pasangan tersebut. Nah, kita sering membahas itu. Jadi gini, kalau misalnya kamu mau bilang kamu cinta sama pasangan, dilihat pasangan kamu itu gaya bahasanya yang mana gitu. Kadang-kadang kan masing-masing tuh beda-beda. Jadi misalnya kayak itu tadi si cewek, aku tuh butuh denger kamu bilang. Sementara si laki-lakinya, ya aku tuh nggak perlu ngomong. Yang penting kan aku ada buat kamu. Nah, itu tuh nggak nyambung gitu loh, Manas. Maksudnya. Jadi, nah kalau nggak nyambung, ya kan nggak ketemu gitu. Yang satu ngerasa aku udah bilang, ternyata kamu nggak bilang. Nah ini yang kita secara keilmuan teori itu menyelaraskan. Jadi kamu tahu pasangan kamu gaya bahasanya apa. Nah, itu yang kamu berikan. Gitu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya ke Manas. Sama Mas Gilang, ini tuh gimana? Yang mana biasa diterapkan oleh Manas sama Mas Gilang? Paham. Baik, terima kasih Des ilmu pengetahuannya.
Jadi saya semakin tahu bahwa hubungan saya 19 tahun ini, Hmm. walaupun tidak ada salah satu dari 5 bahasa cinta itu yang kami lakukan, ternyata kami masih bisa bertahan Nah, sampai sejauh ini oke. perjalanannya. Mm-mm. Sehingga mungkin ini bisa jadi tambahan insight atau Hmm. pencerahan Ya. kepada semua pasien yang datang ke tempatnya Desi, karena kan Desi kan Iya. klinis ya, jadi artinya orang udah datang buat konsultasi karena bermasalah. Nah, Desi bisa Heeh. menjadikan contoh kehidupan kami ini menjadi Hmm. sesuatu energi positif kepada mereka, bahwa Hmm. bukan berarti 5 bahasa cinta itu tidak Hmm. ada dalam hubungan mereka, artinya mereka mesti berpisah atau Ya. berselingkuh gitu ya. Oke. Nah. Nah, saya bahas satu persatu mengenai yang pertama, bahasa cintanya adalah afirmasi yang selalu mengatakan Hmm. bahwa aku mencintaimu, Hmm. wow kamu cantik, Iya. luar biasa, ganteng sekali hari ini, gitu ya. Nah, Iya. saya nggak pernah dapat itu dari Gilang. Aduh. Nggak pernah. Jadi mau saya udah bentuknya dandan secantik apapun, Heeh. karena tipenya ternyata Gilang adalah bukan si visual. Jadi Oke. kadang-kadang saya potong rambut saja, dari Heeh. rambut panjang ke rambut cepak. Bayangin, jadi Heeh. bukan hanya potong 5 cm. Jadi bentuknya Heeh. kan udah berubah banget ya, dari Iya. rambut panjang walaupun nggak panjang-panjang banget. Terus Heeh. saya potong cepak. Dia tuh Heeh. tenang aja, nggak ada yang namanya komentar sedikit pun. Hah, potong Heeh. rambut bu? Heeh. Nggak ada. Heeh. Jadi buat dia saya itu kayak pajangan lampu aja gitu kan. Yang penting ada Iya. wujudnya, bisa nyala lampu, Heeh. oke. Jadi mau Heeh. itu berdebu, kotor atau apa, nggak masalah. Karena apa? Oke. Gilang ternyata tipenya setelah saya tahu dia auditory gitu ya, dia Oke. bukan tipe Heeh. visual. Jadi dia Hmm. tidak masalah apapun yang dilihat. Iya. Padahal sebetulnya laki-laki itu kan adalah tipe visual, Iya. perempuan tipe auditory. Heeh. Makanya perempuan itu mesti dandan cantik untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Iya, katanya gitu. Iya. Laki-laki mesti berbohong di kuping wanita Heeh. karena wanita senang dipuji, walaupun Iya. itu adalah kebohongan, Iya. gitu ya. Heeh. Ternyata teori itu nggak semuanya bisa dipakai. Lain Heeh. ladang, lain ilalang, gitu ya. Iya. Jadi Heeh. memang ternyata itu tidak bisa saya dapat dari Gilang. Oke. Afirmasi tentang apapun bentuknya, dia itu lempeng aja, gitu Heeh. ya. Heeh. Nah, ini saya mau ngaitkan langsung sekarang dan dulu. Mm-mm. Jadi dulu itu ayah saya begitu Des, gitu ya. Oke. Jadi Heeh. ayah saya itu pantang memuji anak-anaknya, aneh Oke. ya. Mungkin itu Heeh. didikan zaman dulu gitu ya. Jadi Heeh. kalau didikan zaman dulu tuh, kan saya kan generasi zaman dulu gitu Iya. ya. Gilang lahirnya tahun 63, saya lahirnya tahun 72 gitu loh. Jadi Oke. kebayang orang tua kami adalah, ya orang tua kami kan juga sudah meninggal. Kalaupun masih hidup udah sepuh banget gitu ya. Heeh. Nah, jadi artinya mereka masih menganut konsep kalau bisa jangan muji anak, karena Iya. kalau muji Oke. kepalanya jadi gede, maka Heeh. dia Heeh. tidak punya daya juang lagi. Iya. Nah, jadi dari kecil saya dibesarkan dengan cara yang seperti itu, Des. Sehingga saya aman-aman saja ketika Oke. saya memiliki suami yang tidak bisa memenuhi gelas cinta itu, karena itu bukan isian yang saya butuhkan, karena terbiasa dididik seperti Oke. itu, begitu ya. Mhm. Nah, yang kedua adalah quality time. Mhm. Baik kuantitas maupun kualitas, kan begitu ya. Iya. Saya itu menikah dengan Gilang di usia 29 dan Gilang 38. Kami itu masing-masing sudah punya dunianya sendiri, punya kegiatannya, punya sosialisasi teman-teman yang berbeda, sehingga pekerjaan Gilang dan pekerjaan saya kan nggak sama, kecuali saya penyanyi ya. Saya kan bukan penyanyi, bukan musisi, bukan penyanyi, jadi kami betul-betul totally beda gitu loh. Dan saya ngelihat kalau saya bergabung sama teman-teman, kan saya anak teknik gitu ya, kalau saya bergabung sama komunitas anak-anak teknik sipil gitu, Gilang pasti yang du gitu ya. Atau misalnya saya dibawa ke teman-temannya Gilang gitu ya, saya bisa bingung gitu, saya bilang, kenapa mesti nyiptain lagu bisa berminggu-minggu sih? Itu kan pekerjaan yang sangat mudah, nggak masuk akal buat saya.
Jadi dua-duanya akhirnya tidak bisa bekerja sama dalam waktu bersamaan. Dan ternyata dulu saya pun begitu. Saya kan beda sama kakak-kakak saya jauh. Sama Marisa, Mbak Ica yang pertama bedanya 10 tahun. Sama Mbak Aya, Soraya yang kedua adalah 7 tahun. Sehingga saya itu adalah memang si penyendiri. Bertemannya sama ibu saya. Nah, kemudian ibu saya meninggal di usia yang saya masih muda sekali. Ibu saya meninggal tahun 91, udah lama sekali. Jadi waktu saya kuliah, ibu saya meninggal. Padahal ibu saya adalah sahabat saya. Dan saat itu saya tidak begitu akur sama bapak saya, ya. Nah, jadi bapak saya tuh tidak bisa menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi waktu ibu saya meninggal, kakak saya dua sudah menikah. Jadi mau nggak mau saya sama bapak saya kan. Nah, saya tidak merasa bahwa quality time dengan bapak itu adalah mengisi gelas cinta. Jadi saya adalah memang orang yang dididiknya tuh tough love gitu ya. Jadi bukan bapak saya tidak cinta, tapi bahasa cintanya memang beda. Contohnya waktu saya lulus dari Universitas Indonesia, anak teknik sipil, perempuan gitu kan, artinya ya nggak busuk-busuk amat ya gitu loh. Lalu saya tanya sama ayah saya waktu saya wisuda, Papa bangga nggak sama aku? Ah, biasa aja. Itu yang udah lulus sebelum kamu kan banyak sekali. Apa bedanya? Nah, sementara yang saya tahu di belakang saya, bapak saya menceritakan sama Om Benny, sama sahabat-sahabatnya, sama keluarga. Si Syahnas lulus jadi anak teknik. Wow. Pada saat bapak saya meninggal, saya baru tahu gitu ya. Nah, sehingga ayah saya kan meninggal di tahun 2000. 9 tahun sesudah ibu saya nggak ada. Nah, 2000 kan udah lama ya. Artinya kan udah 20 tahun yang lalu. Nah, 29 tahun yang lalu bahwa tidak ada yang namanya sebuah quality time yang atau quantity time yang baik dengan ayah saya. And I'm okay dengan itu karena saya dididiknya dengan cara yang itu. Sehingga pada saat saya ketemu suami seperti Gilang, itu menjadi tidak masalah, tidak menjadi kebutuhan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sentuhan. Ini lucu nih. Saya tuh ya Des, pengen juga gitu ya kayak orang-orang jalan gandengan, dipeluk, disentuh, dicium. Cuman aku tuh tipenya suka panas kalau dipegang-pegang badannya, gerah gitu ya. Jadi kalau misalnya jalan di keramaian, Gilang tuh dulunya Gilang adalah tipe yang suka ngegandeng. Tapi menurut pendapat saya, gandengannya itu kayak nenteng belanjaan, gue kagak demen gitu. Biar gak lari belanja maksudnya dipeganginnya itu gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya Gilang megang saya, ngegandeng saya, itu kayak ngegandeng nenek-nenek yang takut jatuh gitu loh. Terus cara dia megang juga panas gitu, tangannya jadi keringetan. Terus aku bilang, Bapak udah deh Pak, nggak usah ngegandeng, ini tangannya keringetan, jalan aja gitu loh. Terus udah gitu saya kan tipenya kalau jalan cepet kan ya, set mesti cepet. Sementara Gilang tuh kalau jalan tuh lama banget gitu. Saya suka sampai nggak betah, nggak sabar. Itu orang-orang yang tahu mengenai saya dan Gilang pasti ketawa ngakak. Jadi kalau misalnya lagi jalan di suatu tempat, Mbak Nas, mana Gilang? Tuh di belakang. Belakangnya. Saya suka sampai bilang ini, Bapak ya Allah, Allahu Akbar, kalau jalan cepet kenapa sih ya Allah, gitu tuh. Jadi gitu ya, gitu loh. Sehingga Gilang akhirnya mengetahui bahwa saya tidak membutuhkan itu, gitu kan. Dan Gilang juga nggak masalah bahwa ternyata Gilang nggak menggunakan itu karena dia tahu nih tipenya perempuan yang ini beda, gitu. Nah, kemudian mengenai hadiah. Dulu saya mungkin berpikir apa iya orang itu kalau misalnya menunjukkan tanda cinta mesti memberikan hadiah. Yang saya ingat bapak ibu saya bukan orang kaya Des, bukan orang kaya.
Ayah saya almarhum adalah pekerja Pertamina. Walaupun waktu meninggal pensiun sesudah 35 tahun kerja di perusahaan minyak Pertamina, itu posisinya baik. Nah, tapi pada saat saya ingat sekali waktu saya kecil, ayah saya tuh tidak bisa memberikan hadiah buat saya karena emang nggak punya uang lebih. Uang tuh semuanya udah diatur, dan ibu saya tuh udah, kalau zaman dulu pakai amplop, ini buat bayar listrik, ini bayar pembantu, ini pakai manajemen amplop, tahu nggak? Jadi amplopin itu. Saya ingat sekali kalau bapak saya habis gajian, saya lihat tuh di meja makan kami, ibu saya lagi pegang-pegang amplop buat masuk-masukin kayak begitu gitu ya. Jadi saya nggak, apapun yang terjadi dengan prestasi saya dari kecil, saya tuh nggak pernah dapat hadiah, nggak pernah Des gitu loh. Pernah akhirnya saya bilang begini, Mama, aku kan nilainya bagus ya, juara kelas loh Mah, dan ini juara umum, apa iya gitu loh, Mama nggak mau ngasih sesuatu, emang Nas mau apa, kata Mama, nanti Mama coba adain, mau apa? Aku mau beli buku, karena aku suka baca buku. Aku mau beli buku, baru kami ke toko buku. Waktu dulu nama toko bukunya masih Gunung Agung gitu ya. Dan ke sana buat membeli buku gitu loh. Jadi hadiah buat saya adalah buku jika saya berprestasi. Karena buat ibu saya buku itu bukan kemewahan. Buku itu kebutuhan. Jadi saya dikasih buku gitu. Dan itu mesti berprestasi dulu. Tapi kalau misalnya hal-hal kecil, puasa waktu kecil 1 bulan nggak pernah saya dapat hadiah. Emang mesti kudunya kamu puasa, nggak usah dikasih hadiah, begitu bahasanya. Jadi saya pikir, oh oke. Nah, pada saat Gilang begitu tipenya nggak pernah ngasih hadiah sama saya sudah terbiasa dari kecil memang tidak dapat hadiah. Pernah anak-anak, kan anak-anak udah gede ya sekarang ya, anak saya yang pertama udah kuliah, yang kedua udah kelas 3 SMA, yang ketiga sudah kelas 1 SMA. Terus share Mike selalu ngojok-ngojokin bapaknya kalau saya ulang tahun membelikan hadiah, begitulah. Emang Gilangnya juga bukan tipe yang romantis kan ya, jadi tiba-tiba dia membelikan hadiah, hadiahnya gue nggak suka Des, gitu loh. Gagal maning ternyata ya. Iya. Dan udah gitu saya kan tipenya si pahit lidah ya, kalau ngomong mah apa adanya. Jadi saya bilang ini, Bapak terima kasih hadiahnya. Suka Bu? Enggak. Bilang gitu, hah kok nggak suka? Bapak lain kali kalau mau beliin hadiah tanya dulu sama aku butuh apa. Nah Bapak beliin yang itu, jangan pakai kejutan-kejutan. Nah pasti kalau kejutan itu suka gagal karena aku nggak suka. Aku bilang gitu. Nah jadi Gilang mengetahui, oh ini emang beda lah tipenya gitu ya, nggak perlu dibegituin juga dia tahu gitu apa dia mau. Nah kemudian yang terakhir adalah melayani tentang kebutuhan primer, sekunder dan tersier gitu ya. Nah saya itu adalah perempuan yang sangat mandiri Des gitu ya. Jadi buat saya bisa memenuhi kebutuhan saya masing-masing. Jangan lupa ya, saya itu baru bersahabat dengan ayah saya itu 2 tahun sebelum ayah saya meninggal. Jadi 7 tahun hubungan kami Tom and Jerry. Jadi dar, kasih gitu. Dar, kasih begitu ya. Jadi lebih baik nggak usah ketemu. Kalau ketemu kasih dar, gitu kan. Nah, waktu saya teridentifikasi, terdiagnosa saya kena kanker ovarium, saya baru baik sama ayah saya. Karena saya mesti dapat surat izin buat operasi. Yang sebelumnya selama 7 tahun, hubungan saya tidak baik, bahkan saya tidak ketemu dengan ayah saya. Luar biasa ya. Nah, dalam 7 tahun itu, saya berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan saya dengan hal yang positif. Sehingga saya sudah terbiasa tidak bergantung kebahagiaan saya dengan orang lain. Karena saya yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Sehingga ketika saya menikah, itu menjadi metode yang dipakai. Walaupun rekonsiliasi saya 2 tahun sama ayah saya, kemudian ayah saya meninggal, tidak mengubah metode itu Des. Gitu ya. Karena 7 tahun sama 2 tahun kan lebih lama yang 7 tahun ya Des gitu loh. Sehingga saya juga waktu menikah dengan Gilang, saya mengatakan gini,
Bapak, saya tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan kamu, dan kamu tidak usah bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Kamu mesti jadi orang yang berbahagia, begitu juga saya, kita menikah, dan kita berbagi kebahagiaan. Sehingga, nggak usah saya itu bilang, kamu laki-laki yang tidak bisa membahagiakan saya, sehingga saya berhak untuk selingkuh. Saya nggak akan ngomong begitu. Ya kan? Okay. Yeah, Atau yeah, misalnya Gilang mengatakan kepada saya, luar biasa ya, mulut kamu jahat banget menghadapi saya. Saya mau akan cari perempuan yang lebih unyu-unyu untuk membuat saya bahagia dan merasa saya menjadi lelaki sejati gitu. Dia nggak perlu ngomong kayak begitu, karena dia bertemu dengan sosok saya yang tidak bergantung, dan dia juga memang tidak boleh bergantung kebahagiaannya kepada saya. Nah, sehingga itu yang terjadi. Sehingga jika Desi mengungkapkan 5 bahasa cinta itu, mungkin jika itu tidak terpenuhi konklusinya, mungkin kita perlu menengok bagaimana lelaki itu dibesarkan di keluarganya. Nah. Bagaimana si perempuan dibesarkan di keluarganya. Jikalau perempuan itu memang dari kecil dibesarkan seperti Tuan Putri gitu ya, maka dia akan punya Cinderella syndrome gitu ya. Jika lelaki itu dibesarkan, dimanja, semua dikasih kebutuhannya dari dia kecil oleh orang tuanya, maka dia pun besar menjadi sosok yang Peter Pan syndrome. Maka perkawinan itu menjadi sulit untuk merger, rekonsiliasi, yang ujungnya menjadi pasiennya Desi untuk konsultasi. Bikin aku pening ya sebenarnya ya. Begitu. Nah, gitu kalau ceritanya, Des. Oke, kalau gitu nih Manas, kalau misalnya yang bisa membuat Mbak Naslam ini bertahan 19 tahun, kalau gitu apa dong sebenarnya? Gayanya seperti apa sih antara Mbak Nas sama Mas Gilang? Komitmen, gitu ya, komitmen. Jadi komitmen itu mesti ada dasarnya kan. Tahun 98 waktu saya terdiagnosa kena kanker ovarium, saya bertanya dengan dokter saya adalah saya bisa punya anak atau tidak, bukan itu pertanyaan saya. Karena ovarium saya yang sebelah kanan diambil, karena itu yang dimakan sama kanker ya. Saya tidak bertanya sama Dr. Nurwansyah, spesialis obstetrik dan ginekologi saat itu yang menjadi operator buat operasi, sama Profesor Nugroho Kampuno, yaitu profesor onkologis. Saya nggak nanya apakah saya bisa punya anak, enggak. Yang saya tanya, saya hidup apa mati. Karena ibu saya meninggal kan, ibu saya meninggal. Jadi di depan mata saya orang yang terkena kanker pasti meninggal. Nenek saya pun meninggal. Gitu. Jadi ini kayak ada di DNA saya lah gitu ya, karena nenek dan ibu saya meninggal. Nah, jadi saya tanyanya, saya bisa bertahan hidup atau tidak. Kemudian dalam proses waktu 2 tahun, bapak saya menemani penyembuhan itu, dan bapak saya itu berdoa betul-betul luar biasa. Dia bapak saya walaupun galak, tapi dia melakukan ritual kan ya. Dia almarhum tuh sholat lail. Semenjak dia tanda tangan izin operasi anaknya, karena anaknya belum menikah kan saat itu. Kemudian dia tanda tangan setiap malam, tidak pernah meninggalkan sholat malam, sholat lail, berdoa, Allah, kalau memang ada satu nyawa yang mesti diambil, ambil saya, jangan Syahnas. Udah cukup saya. Dan saya pengen ketemu sama Mike. Mike itu nama istrinya. Saya ingin ketemu sama Mike. Sudah cukup 9 tahun saya nunggu. Dibilang gitu ya. Tanda tangan itu, dan itu dilakukan. Dan dikabulkan sama Allah. Ayah saya meninggal, saya dikasih kesempatan hidup. Oke? Dan waktu saya rekonsiliasi sama ayah saya bertanya sama ayah saya. Papa, kenapa nggak menikah lagi waktu mama meninggal? Gitu ya. Jawabnya tuh bercanda, ayah saya begini. Nanti mati lagi, begitu. Gitu ya. Yang kedua adalah,
nanti kalau misalnya saya menikah lagi, itu pasti ibu tiri kamu abis dikerjain sama kamu. Jangan, kasihan, katanya begitu. Kebayang, Mbak, kebayang. Tapi saya langsung bilang, no papa, kasih tahu kenapa alasan papa monogamus. Sampai sekarang pun papa nggak menikah lagi. Kenapa? Papa kan waktu mama meninggal masih bisa menikah lagi. Kemudian dijawabnya begini, Nas, jika kamu memiliki komitmen dengan seseorang, maka kamu tidak akan membiarkan hati kamu berpindah ke tempat yang lain. Karena di dalam pernikahan tidak ada yang namanya kemesraan, cinta, dan cocok. Kamu lihat kan waktu mama masih hidup, bahwa papa tuh berantem setiap hari sama mama. Iya, aku tahu. Aku bilang, iya Des, bokap nyokap gue berantem mulu, tahu nggak? Bikin kolam ikan berantem, padahal cuma kolam ikan ya. Berantem. Jangankan itu, mau belok kanan, belok kiri, bapak saya lagi nyetir, ibu saya di sebelah, di belakang tuh ada 3 anak kan, Mbak Ica, Mbak Aya, saya di tengah. Berantem, belok kanan, belok kiri, sampai belokannya tuh kelewat, tahu nggak Des? Kamu gitu. Jadi, tapi sesudah ibu saya meninggal, dulu di rumah kami di Tebet, itu di ruang tamu ada foto gede ya, yang bapak saya pakai jas, ibu saya pakai kebaya. Fotonya di Kings Foto zaman dulu. Nah, foto lukisan kan namanya. Nah, every single morning, setiap pagi bapak saya itu bangun pagi, habis sholat subuh, dia lewatin ruang tamu sambil buka jendela gitu, dia pegang tangan ibu saya di lukisan foto itu sambil bilang, selamat pagi Mika, setiap pagi. Sampai akhirnya bapak saya masuk rumah sakit, kemudian ICU, meninggal. Tapi tidak pernah absen untuk mengucapkan selamat pagi sama Mika. Saya tanya, kenapa papa tidak melakukan ini sama mama waktu mama masih hidup? Tahu nggak jawabnya apa? Gengsi. Gengsi. Ternyata ada gengsi juga. Gengsi. Jadi saya tahu, oh, bukan berarti yang namanya ribut itu adalah perceraian. Iya, nah. Saya baru tahu ayah ibu saya berdebat, bukan bertengkar. Kalau bertengkar itu menghina salah satu pihak dan tersakiti. Tapi kalau berdebat adalah mencari jalan tengah. Walaupun kadang-kadang jalan itu nggak kelihatan karena berdebatnya kelamaan gitu kan ya. Di situ saya belajar ternyata komitmen memegang peranan penting. Walaupun pasangan kita sudah tidak ada, maka dia tidak mau memindahkan hatinya ke tempat yang lain. Ayah saya melanjutkan mengatakan begini, dalam perkawinan, kan ini udah sakit nih, udah di ICU, tapi belum koma ya, tapi udah sakit. Sakitnya makin lama makin parah. Terus ayah saya bilang gini, sambil saya mijetin gitu ya, Papa, minta maaf ya Nas, kalau nanti kamu menikah nggak ada papa, dia bilang gitu. Tapi ingat ya, kalimat papa adalah dalam perkawinan, entah kamu mau menikah sama siapapun terserah. Dalam perkawinan itu yang ada namanya struggle, perjuangan. Kamu mesti cermat memilih siapa teman seperjuanganmu sampai kamu mati nanti. Jadi bukan cocok yang kamu cari, tapi apakah orang itu mau berjuang bersamamu. Begitu. Terus itu adalah pembicaraan terakhir sebelum ayah saya koma, kemudian 3 hari kemudian meninggal. Nah, jadi saya pegang omongan itu. Ketika saya melihat 8 bulan kemudian kan Gilang datang dalam kehidupan saya. Dia datang, seminggu kemudian saya dilamar. Nah, cepet ya. Cepet. Dan waktu saya bicara sama Gilang nggak ngomong sesuatu yang baik-baik aja loh, Des. Itu yang diomongin tuh yang pahit-pahit aja dulu. Kalau yang baik-baik dan indah kan ya sudah lah, biarkan itu terjadi. Tapi kalau yang pahit-pahit adalah kita sudah siap. Kalau memang yang pahit itu terjadi, apa yang akan dilakukan. Jadi saya bilang sama Gilang,
what will happen kalau saya nggak punya anak, apa yang terjadi kalau ini, saya tuh begini. Jadi yang diomongin tuh window shopping yang pakai logika, bukan pakai cinta gitu ya. Dan dia membeli ucapan saya, dan dia bilang saya mau berjuang sama kamu. Ya, oke. Nah, akhirnya MOU itu terjadi, di mana seminggu kemudian lamaran itu diterima sama saya, dan disinilah kami sampai sudah 19 tahun. Jadi komitmen. Buat saya suka sedih kalau lihat teman-teman saya yang berpisah, tapi kan berpisah itu hak pribadi masing-masing ya, silahkan saja gitu loh, karena kita tidak bisa melakukan mental judgment kepada kejadian seseorang, karena kita tidak tinggal sama orang itu 24 jam. Jadi jangan katakan bahwa saya udah tidak cocok lagi sama dia. Kumaha kan? Nggak ada yang cocok. Suami istri itu nggak ada yang cocok, karena pasangan kita itu orang lain. Jangankan sama orang lain, sama kakak dan adik aja berantem, padahal satu rahim, satu bapak gitu ya. Jangankan manusia, gelas sama piring di bak cucian kalau lagi kita nyuci aja kelontang. Itu benda mati, apalagi benda hidup gitu ya. Jadi buat saya memang untuk bisa mempertahankan perkawinan, jika seseorang itu merasa dia tidak dipenuhi 5 bahasa cinta, coba tengok komitmennya, satu. Yang kedua, kecuali digebukin ya Des, kecuali ada KDRT. Karena itu kan dia mesti menyelamatkan nyawanya. Jadi silahkan melakukan exit emergency kalau memang mesti berpisah, kecuali digebukin KDRT. Atau misalnya dihina terus luar biasa gitu, karena kan KDRT bukan hanya fisik gitu ya, mental juga. Silakan, ada exit emergency, dan agama kan memang walaupun tidak suka tapi memperbolehkan. Nah, jadi kalau memang tidak ada hal yang gitu, hanya urusan 5 bahasa cinta yang tidak terpenuhi tadi, sudahlah gitu loh. Balik lagi, tengok komitmennya seperti apa dulu, begitu. Oke. Jadi memang kalau dari Mbak Nas, komitmen ya. Aku waktu itu kan beberapa tahun lalu pernah, aku lupa siapa yang ngomong ya. Pokoknya public figure lah, ibu-ibu yang ngomong bahwa nggak sama tuh kayak Mbak Nas bilang. Bukan masalah cocok nggak cocok, ya cocok nggak cocok dicocok-cocokin gitu loh. Nah, atas siapa ya, aku lupa deh dulu siapa yang ngomong ya. Pokoknya ibu-ibu public figure yang kita lihat dia look up to her gitu kan. Nah, pada saat dia ngomong itu banyak pro kontranya tuh, bahwa kok gitu sih gini-gini. Tapi aku sih sepakat, aku pikir ya gitu, kalau misalnya kayak tadi Mbak Nas bilang, kalau misalnya mencari dari 5 bahasa cinta ini, kita nggak ada yang pas nih, nggak ada yang klop. Lalu kan itu adalah pembelaan dari orang-orang yang menurutku nih pengen gampang gitu ya. Kalau dikasih susah, susah, udah nggak usah deh gitu ya. Tapi kalau berjuang itu kan ya, kenapa disebut berjuang? Karena udah tahu susah, tapi kita mau mengusahakan gitu kan. Kalau memang nggak ada yang dari 5 itu, ya dicari lagi gitu, bukan berarti sudah berarti exit gitu, bukan begitu juga gitu ya. Karena aku sepakat banget dengan Mbak Nas bahwa ketika kita sudah komit itu, makanya aku tuh kalau pasangan yang nanya gitu ya, Mbak tahu dari mana sih kalau he is the one gitu loh, selalu nanya gitu kan, tahu dari mana gitu mau menikah apa enggak. Aku selalu bilang, sampai kamu bisa tahu nanti kalau kamu sudah meninggal, kamu tanya deh sama Tuhan, isi doan gitu kan, tanya sama dia gitu kan, lah mana saya tahu dia isi doan apa bukan gitu kan. Kayak saya waktu itu sama Adrian juga, saya bilang, saya juga sampai sekarang juga nggak tahu is he the one or not gitu, tapi yang saya bisa bilang, kamu mau atau tidak sama dia gitu kan. Intinya kan itu, mau apa enggak. Kalau aku dulu ya Manas ya, waktu Adrian mau menikah sama Adrian, berapa bulan sebelumnya tuh aku umroh, alhamdulillah. Aku umroh di depan Ka'bah. Itu kan orang yang biasanya nih doanya adalah semoga dia adalah yang pokoknya diberi keluarga yang baik, apalah gitu-gitu ya. Kalau aku bukan berdoa, tapi aku meminta pada Allah, aku mau sama dia. Jadi jadikan dia my one gitu loh. Jadi aku minta. Jadi bukan kayak berilah aku petunjuk, apakah dia minta jawaban gitu loh, apakah dia yang tepat untuk aku, beri aku petunjuk, beri aku tanda-tanda.
tanda-tanda yang mana aku juga nggak tahu kan itu tandanya yang mana, tersalah lagi nangkep tandanya. Tapi langsung aja aku maunya dia gitu. Nah kalau kita udah mau, artinya kita sudah ya jangan telan udah sendiri gitu kan, maksudnya udah dulu aja. Jadi kan harus melakukan apa yang kita sebutkan gitu Mbak Nas ya. Jadi komitmen gitu. Dan tadi juga menarik bahwa yang Mbak Nas bilang bahwa kalau kita mau kenal pasangan, kita lihat keluarganya mendidik dia seperti apa gitu ya. Jadi bukan melulu mempertanyakan bahwa what can you do for me gitu kan ya, untuk nanti ya kan. Nanti kalau sudah menikah apa sih yang bisa kamu lakukan untukku gitu. Tapi lebih kepada ketika mencari tahu satu sama lain, ya kamu cari tahu dia tuh sama orang tuanya kayak gimana gitu loh, sehingga kamu bisa menyesuaikan dia seperti itu. Kayak gitu ya Manas ya. Betul, gitu ya? kalau misalnya Desi kan tadi bilangnya nanti kalau lu mati baru lu tanya sama Tuhan ya ternyata jodohnya tuh betul apa enggak gitu loh. ada satu lagi di pesan ayah saya ya, almarhum mengatakan begini, Papa jangan meninggal dulu dong, karena ayahku tuh julid tau nggak ya, orangnya gitu kan. Karena beliau itu kan bekerja puluhan tahun jadi human resources development di Pertamina. Bayangin perusahaan minyak segitu besar, dia mesti memilih pegawai se-Indonesia karena kan kota minyak kan tersebar se-Indonesia. Jadi dia mesti melakukan, almarhum mesti melakukan assessment tuh tepat dan cermat begitu ya. Nah, ilmu itu yang diturunkan, yang waktu masa rekonsiliasi 2 tahun itu salah satu ilmu yang diturunkan kepada saya adalah begini. Kan saya bilang, Pak, kalau misalnya nanti aku bisa sehat, aku hidup, kemudian nanti aku menikah, Papa jangan meninggal dong. Itu doanya direvisi, aku bilang gitu. Soalnya emang tadinya saya nggak tahu ayah saya doa itu bahwa mau tuker lah kalau emang ada satu nyawa yang mesti jalan ya saya aja. Saya juga taunya dari Mbak Aya gitu ya, kakak saya nomor 2. Nas tahu nggak Papa doa apa? Terus disampaikan. Saya tuh sampai nangis tahu nggak? Dan saya merasa ya Allah 7 tahun ya saya menyia-nyiakan kesempatan saya untuk mencintai ayah saya hanya karena saya tidak bisa membaca bahasa cintanya yang baik kan begitu ya. Nah, ternyata saya bilang, Papa jangan meninggal ya, karena aku butuh Papa untuk melakukan assessment yang tepat terhadap calon suami kelak. Gampang Nas, kalau Papa pun nggak ada, Papa kasih ya ilmu praktisnya. Apa Pak? Kamu mesti datang ke tempat calon mertuamu. Oh, lalu aku bilang gitu, kamu lihat, kalau memang dia masih punya istri, kamu lihat bagaimana calon bapak mertuamu memperlakukan istrinya. Karena nasibmu itu nggak akan jauh berbeda sama calon ibu mertuamu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat kayaknya nggak cocok nih ya, kok dia memperlakukan perempuan kayak begitu, ya kamu nggak usah kawin sama dia. Karena kurang lebih kamu akan mendapatkan nasib kayak begitu kalau kamu kawin sama anaknya. Begitu. Oh gitu ya Pak. Nah benar, sesudah Gilang kan datang 8 bulan sesudah ayah saya meninggal ya. Nah jadi, dan saat itu saya yatim piatu tentunya. Saya tuh kebingungan Des, ya Allah bagaimana ini ya, gitu ya. Terus Gilang datang, saya kenal Gilang Ramadan, tapi kan saya kenal nggak kenal gitu ya. Gilang itu berteman sama Mas Ikang sama Mas Eki, berteman. Karena sama-sama anak Deplu, sama-sama anak diplomat gitu kan ya, sama-sama musisi gitu. Mereka berteman lama. Tapi kan saya nggak kenal sama Gilang gitu ya. Nah kemudian dalam kurun waktu 1 minggu itu saya datanglah ke rumah calon ayah mertua saya, Ramadan KH, yang sekarang sudah meninggal juga gitu ya. Ini kayak botol ketemu tutup Des gitu loh. Ramadan KH penulis, author, saya suka baca, sehingga botol ketemu tutup. Ramadan punya anak 2, laki-laki Gumilang dan Gilang, dua-duanya nggak suka baca, gitu ya. Jadi waktu ketemu sama calon mantu yaitu saya, kami diskusi buku yang hangat sekali. Dan saya kan merindukan figur bapak, karena bapak saya 8 bulan yang lalu baru meninggal. Botol ketemu tutup.
saya melihat bagaimana Ramadan KH memperlakukan istrinya. Saat itu adalah Ibu Ida Salfrida Nasution, yang ibu sambungnya Gilang, yang sekarang pun baru saja meninggal kemarin ya. Nah, terus saya juga belajar bagaimana ayah mertua saya memperlakukan istrinya. Oh, boleh kok Ibu Ida bekerja. Oh, boleh kok Ibu Ida nggak bikinin kopi. Oh, boleh kok Ibu Ida nggak mijetin gitu ya. Wah, cocok nih, secara saya nggak bisa masak, nggak suka mijetin orang, gitu kan, nggak suka muji. Ayah mertua saya almarhum aman-aman saja waktu ibu mertua saya almarhum melakukan itu. Baik, oke nih kayaknya gitu ya. Nah, saya soalnya melakukan itu waktu ayah saya berpesan, saya pegang hal itu. Tapi kan saya mesti tetap bertanya, jangan-jangan pandangan mata saya salah gitu ya, sehingga seperti kayak Desi, saya menentukan gitu kan. Nah, jadi saya berdoa saya berdoa. Betul, di depan multajam saya berdoa. Saya berdoa begini, waktu itu haji tahun 2001 kan, saya bilang begini. Allah kasih tanda yang bisa saya mudah untuk membacanya. Ini ovarium cuma satu, saya nggak tahu ini bertelur atau tidak. Karena perempuan bisa mempunyai anak dengan satu ovarium asal bertelur. Kalau misalnya tidak bertelur sehingga tidak bisa dibuahi, maka dia disebut infertil atau mandul. Jadi saya memohon sama Allah dan pakai bahasa yang nggak pakai bahasa Arab, bahasa sayang gitu ya. Jadi saya bilang, kasih tanda yang benar, jangan yang susah. Kan Allah tahu agama saya mah cuma segini-gininya gitu ya. Jadi kasih tandanya kalau saya menikah sama Gilang, tolong kalau dia memang membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat saya bisa hamil nggak usah pakai lama ya. Gitu. Tolok ukurnya hamil ada gitu ya, karena dokter onkologis saya itu kan sudah menyiapkan sederetan metode untuk membuat saya bisa hamil dengan satu ovarium, dan saya tahu itu pasti menyakitkan ya Des untuk bisa hamil. Saya nggak mau, jadi saya cuma bilangnya begitu. Kan Allah tahu saya itu kan males sakit, tapi kalau sakit teriak-teriak bikin malu, jangan. Saya bilang begitu kan ya. Jadi waktu kami menikah, langsung 1 bulan kemudian saya hamil, yaitu Pru gitu ya. Kemudian sesudah selesai masa nifas, kami berhubungan lagi, saya dan Gilang, nggak taunya saya hamil lagi. Makanya Pru dan Sher tuh cuman beda usianya 11 bulan. Jadi waktu saya tahu hamil yang pertama, saya sujud syukur, saya menangis berdua sama Gilang, saya bilang, terima kasih Allah, ini tanda yang saya minta, gitu ya. Nah, kemudian waktu saya hamil yang kedua, saya bilang, ya Allah kan udah bilang, udah tahu, ternyata masih dikasih tanda juga, ya udah, gitu. Terus udah gitu, waktu hamil yang ketiga, udah tahu, ya Allah, masa udah tahu. Dikira masih nggak percaya gitu ya, ini tak kasih lagi tandanya. Kasih lagi. Jadi aku bilang, jadi aku bilang samina wa atona, aku dengar dan aku taat. Jadi aku akan megang komitmenku dengan Gilang. Masya Allah, iya benar-benar. Nah itu penting banget, itu penting banget. Karena memang dari awalnya yang diminta adalah bukan sesuatu yang iya enggak gitu kan. Tapi lebih kepada kalau iya mau, kuatkanlah kemauan itu gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya memang benar itu jalan yang engkau beri gitu kan. Betul, betul. Terus juga tadi aku menarik gini, kan Banas mendapatkan tips dari almarhum adalah coba kamu lihat calon mertuamu seperti apa memperlakukan anaknya gitu kan, untuk menentukan kira-kira kita cocok apa enggak gitu kan. Nah, kebanyakan juga nih masalah yang dihadapi para muda-mudi kali ya, pasangan muda-mudi itu adalah justru melihat mertua tuh sesuatu hal yang menakutkan atau saingan gitu loh. Ya kan, jadi aku pikir, nah ya gimana sekarang kamu mau mendekatin ke mertua aja, ngomong aja susah gitu. Jadi kan juga mau menakar kemampuan hubungan dengan pasangan juga jadi blur gitu ya. Nah, jadi
ini juga tips ya buat para mereka yang mau melangkah atau sekarang mungkin lagi ada masa di awal-awal, itu juga kunci tuh sebenarnya ya. Jadi Betul. jangan dijadikan musuh gitu, saingan gitu ya, tapi kunci ya kalau emang mau menjalani hubungan yang baik dengan pasangan ya coba dilihat gitu dia dengan orangnya seperti apa gitu ya Mbak Nas ya. Betul, waktu saya nggak kenal sama ibu kandungnya Gilang karena Mm-mm. ibu kandungnya meninggal itu tahun 90, tahun Oke. 90. Kemudian saya nggak kenal karena kan saya Mm-mm. baru ketemu sama Gilang kan akhir 2000. Mm. Jadi saya tidak tahu. Yang saya kenal adalah ibu sambungnya Gilang, Ibu Mm. Salfrida Nasution. Nah, saya waktu ayahnya Gilang meninggal, itu saya kayak kehilangan bapak kandung saya. Aduh, Mm. nangisnya kayak apa? Itu kan ayah mertua saya, Ramadan KH, itu teman diskusi saya. Mm. Saya itu lebih cocok sama ayahnya daripada sama Gilang, bayangin Gilang nggak ya. gitu? Iya, jadi saya tuh selalu kalau saya lagi ngek ngok hakuk gitu ya sama Gilang, saya itu tidak pernah ngadu sama Mbak Ica sama Mbak Aya, nggak pernah, nggak Mm. mau Mm. saya karena kakak-kakak saya kan nggak kenal sama suami Mm. saya dari Mm. kecil. Yang kenal suami saya dari kecil adalah ayahnya dan juga Nah, kakaknya kan. ya. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya akan ngobrolnya tuh sama Ramadan KH almarhum. Saya Mm. bilang, Papa, kan orang Sunda ya lucu Mm. kan ngebodor gitu ya. Saya bilang, Papa teh kumaha sih ngegedein anak, Masya Allah. Saya bilang begitu. Ini ngerepotin enas tau pah, bilang ngong gitu kan. Nah, terus ayahnya memberikan tips bagaimana Gilang bisa memahami bahasa saya, gitu Mm. ya. Atau sesudah ayahnya meninggal, maka Mm. yang menggantikan posisi itu adalah Gumilang, abangnya, Oke. gitu ya. Aku bilangnya kan AA gitu. Agum, ini gimana sih ya Allah, hoyong diduruk pisan ku aing adiknya, Masya Allah. Gitu. Abangnya ketawa-ketawa ngakak, jangan dibakar dong adiknya, kesian adik saya, gitu tuh kan ngakak-ngakak ketawa. Jadi akhirnya Gumilang yang memberikan jalan bagaimana caranya. Sehingga hubungan dua keluarga tuh selalu baik. Karena kakak-kakak saya tuh tidak pernah tahu apa masalah yang saya hadapi. Karena selalu diselesaikan dari pihak keluarganya Gilang. Begitu juga sebaliknya, Des. Kalau Gilang punya masalah sama saya, karena saya kan yatim piatu, maka dia hanya bercerita sama Mbak Ica dan Mbak Aya. Dia nggak pernah cerita sama Gumilang. Atau dulu sama ayahnya waktu masih hidup. Iya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan mungkin tips salah satu kenapa kami bertahan selama 19 tahun. Karena tidak ada keluarga pihak lain, keluarga besar yang ikut campur, yang nggak tahu persoalannya. Karena pada saat saya mungkin udah berbaikan sama Gilang, kalau kami lagi ribut, tiba-tiba pihak keluarga yang lain masih sakit hati. Gitu loh, akhirnya jadi ruwet kan ya, gitu loh. Maka ceritalah hanya disilang aja dengan memang keluarga dari pasangan kita. Itu sebabnya I buy it omongannya Desi. Kalau ada masalah ceritakan ke keluarga pasangan kita, jangan jadikan mereka kompetitor. Jadikan mereka sahabat yang untuk curhat. Sehingga pada saat ayahnya Gilang meninggal, atau ibu sambungnya Gilang meninggal, Ibu Ida, Ibu Salfrida, aduh aku patah hatinya kayak kehilangan orang tua 2 kali, tahu nggak, nangis sampai bengkak gitu loh matanya. Saya bilang, dan waktu Ibu Ida di ICU saat itu pas meninggal, saya kan ngaji terus gitu ya karena udah nggak sadar. Saya bilang, Ibu Ida ini bener nih mau pergi, walaupun emang udah sakit ya, saat-saat terakhirnya sambil saya ngaji, saya pegang terus tangannya, saya bilang, kalau memang udah dijemput, ya jalan, aku bilang gitu. Tapi nengok-nengok ya, aku bilang gitu, kalau dikasih kesempatan nengok, aku bilang. Karena ayahnya Gilang kan meninggal tahun 2006 ya.
Heeh. Nah, Ibu Ida kan meninggal baru tahun ini kan ya. Mm. Jadi udah kan 14 tahun artinya Des, Ibu Ida Iya. itu menemani sendiri nih Mm. tanpa suami menemani metode saya tadi. Jadi Heeh. kalau saya lagi kesel itu saya ungkapkan di depan Ibu Ida. Terus Mm. sampai Ibu Ida begini, aduh, aduh, begitu. Ibu, Ibu Ida jangan aduh-aduh, ini gimana? Aduh, lah Ibu Ida juga bingung ya ngejawabnya karena Ibu Ida nggak tahu ini ngedidiknya waktu kecil bagaimana. Tapi Ibu Ida tuh cuma taunya begini, Nas, kamu tuh jadi istri mesti begini, begini, begini. Nah itu 14 tahun Ibu Ida Mm. melakukan itu kepada saya. Jadi waktu Ibu Ida meninggal, Mm. walaupun itu adalah ibu sambung, itu bagaikan ibu saya sendiri Mm. gitu. Mm. Mm. Begitu deh. Iya, iya. Iya, benar-benar. Benar banget. Jadi kayak misalnya kayak aku pun misalnya klien gitu nanya, aku harus gimana Mbak gitu. Ya, kita kan Ya, baru ngobrol 1 jam ya gitu. Jadi maksudnya bagaimana kamu berharap saya tahu semuanya tentang kamu dan suami kamu gitu. Jadi aku suka, aduh please dong. Tapi kan nggak bisa ngomong gitu ya Mbak ya. Aku kan harus tetap menenangkan. Jadi, tapi benar sih. Aku bilang, ya sekarang pesan saya ya kamu pulang, kamu ngobrol sama orang yang lebih tahu gitu kan ya. Jadi ya tadi Mbak Nas bilang mau kalau kita berkeluh kesah pada keluarga kita sendiri, ya pengetahuan kita tentang pasangan kita ya sama adanya kan sejak kita kenal dia gitu. Mungkin berapa berapa belas tahun. Sementara kalau keluarganya ya sejak dia lahir kan ya. ya, Jadi idealnya tanyanya sama yang lebih lebih tahu dari awal gitu. Jadi kronologisnya jelas dan harus bagaimananya jelas gitu. Kuncinya saya memang ya kan, kuncinya memang komunikasi kepada orang yang tepat gitu. Bukan sekedar kepada orang yang kita mau, kita suka dan sesuai preferensi kita gitu. Karena kan betul, itu jadi seolah-olah kayak cari pembenaran aja tuh kan gue bener kan ya gitu. Ya kalau cuman betul, begitu mah ya gimana, tapi harus ketemu pahit-pahitnya juga kan semua-semuanya gitu ya. Tapi betul. berarti Mbak Ana sepakat dong ya, kalau bagaimanapun juga komunikasi. Komunikasi itu memang kunci ya, kunci dalam menjaga hubungan. Itu sepakat kan Mbak Ana? Sangat. Komunikasi yang seperti apa jika ternyata itu berbeda? Itu kan masalah yang lain ya, Des ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbeda nih, gitu ya, kutubnya berbeda, jadi komunikasi yang seperti Ya. apa ya, gitu kan? Hmm. Maka yang saya bisa bagi ilmunya, Des, adalah Hmm. kita mesti pakai frase yang lain. Contohnya Hmm. begini, contohnya ya, Hmm. Gilang lagi pegang cangkir, kemudian dia mau minum pakai garpu, misalnya Hmm. begitu. Hmm. Secara logika saya tahu itu nggak keminum, kan garpu bolong, gitu kan. Hmm. Dan saya tidak akan bilang gini, ya Allah Gil, emang nggak sekolah ya, nggak tahu kalau minum nggak pakai garpu, gitu kan. Kalau itu kan langsung masak majlek begitu iya. ya. Nah, jadinya kan akhirnya kita selalu mengkritisize gitu. Hmm. Maka kita mesti memakai frase lain yang nanti dia akan masuk ke kondisi ya begitu Ya. loh. Dan dia akan mengambil keputusan yang dia pikir seakan-akan itu adalah keputusan dirinya. Padahal kita sedang menggiring Ya. dirinya untuk mengambil keputusan di situasi ini. Jadi Ya. contohnya tadi, saya akan bilang begini. Bapak, garpu itu bolong ya. Nah itu ya-nya tuh udah bisa di belakang. Garpu itu bolong ya. Iya. Oh, oke. Kalau garpunya bolong kan airnya nggak bisa keciduk ya. Iya, kan iya lagi ya. Jadi kalau begitu kita mesti pakai sesuatu yang cekung dan tertutup bawahnya ya. Nah, iya-nya jangan ketinggalan. Iya. Oh, jadi menurut Bapak ya, kalau kita mesti cari yang begitu, oh aku tahu Pak. Padahal gue tahu namanya sendok ya. Tapi kan kita mesti belaga bego ya. Depan suami kan belaga bego gitu lah. Aku misalnya gini, aku tahu tapi aku lupa namanya apa benda itu ya Pak. Kamu pasti tahu ya? Tahu dong. Sendok. Oh iya, sendok. Nah, dia akan serta-merta akan mengganti garpu itu dengan sendok. Begitu ya. Memang itu menjadi sangat Mbak, panjang, Des. 30 detik terakhir.
Iya, maka itu menjadi sangat Belum panjang. terputus. Ya, menjadi sangat panjang, tetapi itulah yang menyelamatkan perkawinan. Karena terhadap pasangan kita mesti menjaga selain nama baik adalah harga dirinya. Silakan Desi menutup. 5 detik terakhir, terima kasih banyak Mana. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari obrolan kita. Nanti aku post di IG TV dan juga YouTube ya Mana. Assalamualaikum.